Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang warga negara dan kewarganegaraan dengan dosen dan asisten dosen, Bapak Dr. Haji Aji Sukman Praja, MSI, serta Ibu Siti Solihah Nurfaida, MPD. Anggota Salman Nur Anaya dengan NPM 205060 114. Yang kedua, Kirana Fahrisa dengan NPM 205060 125. Yang ketiga, Salwa Regina Anggraini dengan NPM 205060 127. Dan yang terakhir, Priscilia Nida Nazifah dengan NPM 205060 117. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Salma Nur Anaya. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya, Salma Nur Anaya, dengan NPM 205060 114. Di sini saya akan menjelaskan pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang negara tersebut, di mana penduduk atau sebuah warga negara itu termasuk unsur sebuah negara dan menjadi bagian di dalamnya dan memiliki hak-hak penuh juga kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Yang kedua, kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau disebut citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Next. Asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Yang kedua, asas ius soli, yaitu asas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara seseorang lahir. Di Indonesia, asas ini dilakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan tentang status kewarganegaraan yang di mana setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda. Yang terakhir, asas kewarganegaraan terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Kirana Fahrisa, dengan NPM 205060 125. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Syarat seseorang memperoleh kewarganegaraan di Indonesia yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Yang
Kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang ketujuh, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang kedelapan, membayar uang perwarganegaraan ke kas negara. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Priscilia Nida Nazifah. Kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Priscilia Nida Nazifah dengan NPM 205060117 yang akan menjelaskan tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterial cukup kepadan. Yang nomor 2, Presiden melalui Menteri. Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Yang ketiga, Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Yang keempat, keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak pemohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohonan paling lambat 14 hari sejak keputusan Presiden ditetapkan. Yang nomor 5, pemohonan kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucap sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi. Nomor 6, pemohonan kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan oleh pengucap sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi. Yang nomor 7, setelah pengucapan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohonan wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Nomor 8, setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Salwa Regina Anggreni. Kepada Salwa Regina Anggreni saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Salwa Regina Anggreni dengan NPM 205060127 akan menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan di Indonesia. Adapun beberapa contoh masalah kewargaan di negara Indonesia adalah yang pertama, 1. Gloria Nata Praja Hamel, yaitu anggota Paskibraka yang batal bertugas pada ulang tahun Republik Indonesia yang pada tahun 2016, dikarenakan mempunyai 2 kewarganegaraan ganda. Hal ini dikarenakan Gloria juga pemegang paspor dari negara Prancis. Diketahui bahwa ia mempunyai orang tua berkewarganegaraan yang berbeda. Yang kedua, WNI yang bergabung dengan ISIS, Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak akan memulangkan mereka, bahkan menyebut mereka dengan ISIS X WNI. 3. Masih banyak WNI di luar negeri yang saat ini telah memiliki kewarganegaraan lain namun masih terdata sebagai WNI. Problem ini banyak mengemuka saat dilakukan pendaftaran ulang WNI untuk keperluan pemilu pada tahun 2019 lalu di Belanda. Keempat, masih banyak di Indonesia ini warga yang tidak memiliki status kewarganegaraan akibat berada di daerah perbatasan atau tempat yang sulit untuk dijangkau.
5. Masalah seorang yang gagal menjadi anggota Paskibraka pada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia dikarenakan memiliki 2 kewarganegaraan ganda. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada yang ingin menambahkan dan menanyakan, silakan isi di forum diskusi.